Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hainun Hanifa dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas BPIB. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan sedikit yang saya ketahui dari hadis pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasan yang sangat mulia jika seorang yang berniat ikhlas karena Allah. Berbeda pula dengan orang yang berniat atau mengerjakan sesuatu karena dunia atau wanita yang ia ingin nikahi. Contohnya adalah seperti hijrah. Ada yang hijrah karena dunia, dan ada pula yang hijrah karena Allah. Kalimat sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Ini dilihat dari sudut pandang Al-Manwi, yaitu amalan. Sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini dilihat dari sudut pandang Al-Manwi lahu, yaitu kepada setiap orang yang dituju ikhlas lillahi ta'ala ataukah ditujukan selainnya. Niat secara bahasa berarti al-qasd yang artinya keinginan, sedangkan niat secara istilah syar'i yaitu berazam atau bertindak mengerjakan sesuatu secara ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Hadis faedah. Dalam Jami' al-Ulum wa al-Hakim, hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai salah satu hadis pokok dalam agama. Kita disebut usul al-Islam. Imam Ibnu Daqi al-Lid dalam syarhnya menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan hadis ini bisa masuk 70 bab fikih. Ulama lainnya menyatakan bahwa hadis ini sebagai sulutsu Islam. Tidak mungkin suatu tempat amalan itu ada kecuali sudah didahului dengan niat. Adapun jika amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang mewujudkan gila. Sedangkan orang yang berakal demikian, setiap beramal pasti memiliki niat. Para ulama mengatakan seandainya Allah merasa sesuatu amalan tanpa niat, itu sama saja perasaan sesuatu yang tidak dimampui. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksud awalnya yaitu setiap orang akan memperoleh pahala sesuai dengan yang ia niatkan. Apapun itu yang ia niatkan, maka seperti itulah pahala yang ia dapatkan. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.